zaman modern ini, teknologi telah membawa banyak kemudahan. Namun, bersamaan dengan itu, hal-hal sederhana seperti etika dan sopan santun mulai tergerus. Banyak generasi muda yang menganggap tata krama sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Tapi, benarkah etika tidak lagi penting? Mari kita lihat kisah Helen dan teman-temannya. Sebuah kisah sederhana yang mungkin terasa dekat, karena bisa terjadi di mana saja. Saatnya jam pertama dimulai. Baik, hari ini kita akan membahas nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika bukan hanya suatu pelajaran, namun sesuatu yang perlu kita hidupi. Pelajaran paling membosankan, ngomongin sopan santun terus. Iya, kayak zaman nenek gua aja. Helen, Audrey, kalau menurut kalian etika tidak penting, coba kalian semua bayangkan. Bagaimana jika di dunia ini semuanya saling mencela, tidak sopan, dan tidak tahu aturan? Saya rasa dunia ini akan penuh kekacauan, Bu, karena etika itu seperti rem dalam hidup. Bombastic side eye. Tepat sekali, Amara. Tanpa rem, mobil pun bisa celaka, apalagi manusia tanpa etika. Aduh, kalau jalan hati-hati dong, Nak. Gimana sih, Bu? Kalau jalan pakai mata dong. Yaudah, maaf ya, Nak, Ibu nggak sengaja. Helen, omongan kamu kasar banget. Santai aja, dia cuma di kantin. Lagian jalan nggak hati-hati, udah tahu gak minum. Kerja aku jadi rasa nih. Helen, kamu sadar nggak sikap kamu barusan sangat tidak sopan? Siapapun pantas untuk dihormati. Nggak usah sok suci deh. Aku nggak minta dinasehatin. Helen, ini ada titipan surat dari pesinta. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Helen, kemudian Amara disuruh ke BK. Itu Amara. Ada apa? Kita bertiga disuruh ke BK. Loh, emang kita kenapa? Nggak tahu. Yaudah deh, kita coba ke BK dulu. Ayo. Helen, Ibu lihat tadi kamu membentak Bu Ima. Kenapa? Dan sekarang, kenapa kamu memakai kerudung instan? Di mana kerudung segi empatmu? Saya cuma bilang dia ganti celana aja, Bu. Lagian itu sepele. Kalau masalah kerudung, suka-suka saya dong, Bu. Pala-pala saya. Tidak ada yang sepele kalau sudah menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana jika kamu diberlakukan seperti itu? Saya nggak mikir sampai situ, Bu. Saya juga ikut-ikutan, Bu. Saya salah. Mengakui kesalahan adalah langkah awal perubahan. Dunia ini mungkin tidak menghukum kalian karena kalian tidak sopan, tetapi hati nurani kalian tahu mana yang benar. Dan etika itu bukan soal usia atau jabatan. Siapapun pantas untuk dihormati, mulai dari guru, teman, dan ibu kantin. Saya ingin minta maaf ke Bu Ima. Amara, aku juga minta maaf kalau perkataanku tadi menyinggung perasaan kamu. Aku cuma kebawa emosi saja. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Makasih ya udah minta maaf. Ya, Bapak. Saya mau minta maaf atas kelakuan saya kemarin. Saya juga minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Maafin Ibu juga ya, Nak. Kemarin Ibu buru-buru, jadi nggak sengaja lewat. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Etika bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah kebutuhan masa kini dan masa depan. Ketika generasi muda sadar bahwa sikap baik lebih penting daripada sekedar pintar, saat itulah kita sedang membangun peradaban. Karena dunia yang beretika dimulai dari satu perubahan kecil dalam hidup. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah
Di tengah dunia yang sibuk dan serba cepat, kita sering lupa bahwa etika sederhana seperti meminta maaf, menghargai orang lain, dan bersikap sopan adalah kekuatan sejati. Kecerdasan tanpa etika hanyalah kesombongan dan rasa hormat tidak mengenal usia atau jabatan. Perubahan dimulai dari diri sendiri, dari satu senyum tulus, satu ucapan sopan, dan satu tindakan hormat. Di zaman yang sering melupakan adab, menjadi pribadi beretika adalah keberanian yang sesungguhnya.